Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok Data Mining KJ001 yang membahas tentang analisis tingkat kepuasan pelanggan terhadap live shopping di aplikasi TikTok menggunakan algoritma C45. Nah, di sini anggota kelompok kita adalah pertama saya sendiri Muhammad Raffian Universto dengan NIM 202108011051, terus ada Javanka Morris dengan NIM 202108011081. Di situ ada Desmond Orix Kurmala 2021 dengan NIM 202108011081. Terus ada Sharon Ningsi Anggara dengan NIM 202108011008. Terus yang terakhir ada Cynthia Ulima Cahyanto dengan NIM 202108011015 ya. Nah, terus di dalam presentasi ini kita akan membahas, yaitu yang pertama itu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada latar belakang penelitian, tujuan penelitian. Terus yang kedua ada kajian literatur. Nah, di dalam kajian literatur ini ada teori yang digunakan sama penelitian terdahulu. Terus yang di bab 3 ada metodologi penelitian. Nah, di metode penelitian ini kita ada 4 segmen, yaitu metode penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan validasi dan verifikasi. Nah, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dulu. Pendahuluannya adalah dalam era digital yang maju, teknologi telah mengubah cara kita berbelanja dengan cara signifikan. Salah satu tren terkini dalam e-commerce adalah live shopping, di mana pelanggan dapat membeli produk langsung melalui platform live streaming seperti TikTok. Live shopping populer karena memberikan pengalaman interaktif kepada pelanggan dengan menghubungkan hiburan, konten berkualitas, dan kesempatan berbelanja secara langsung. Nah, pengguna TikTok dapat menonton live shopping, berinteraksi dengan penyiar, dan membeli produk secara langsung. Nah, tujuan kita untuk meneliti fenomena tersebut adalah yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap pengalaman live shopping di aplikasi TikTok. Terus yang kedua ada, apakah ada perbedaan tingkat kepuasan antara pengguna yang sering menggunakan fitur live shopping dengan pengguna yang jarang menggunakan fitur tersebut. Terus yang ketiga ada, faktor apa saja yang berkontribusi terhadap tingkat kepuasan pelanggan dalam menggunakan fitur live shopping di aplikasi TikTok. Nah, terus yang keempat, bagaimana pengaruh tingkat kepuasan pelanggan terhadap niat pembelian dan loyalitas pelanggan di aplikasi TikTok. Nah, terus yang kelima, apakah ada perbedaan tingkat kepuasan pelanggan terhadap live shopping di aplikasi TikTok berdasarkan faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita akan menuju ke bagian 2, yaitu kajian literatur. Perkenalkan nama, nggak gitu. Sebelumnya perkenalkan, oke. Baiklah, kita akan masuk ke bab 2, yaitu kajian literatur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desmond Orix Kurmala dengan NIM 202108011036. Langsung saja kita ke bab 2, kajian literatur. Yang pertama kita akan membahas teori yang digunakan. Dalam penelitian kali ini kita menggunakan beberapa teori yang akan kita gunakan, seperti streaming, TikTok, live streaming shopping, TikTok Shop, e-commerce, data mining, clustering, algoritma C45, decision tree, questionnaire, dan Google Form. Nah, saya akan menjelaskan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini. Contohnya yaitu TikTok. TikTok adalah sebuah aplikasi media sosial yang berfokus pada pengeditan dan pengunggahan video singkat. Aplikasi ini dirancang untuk membuat dan membagikan berbagai jenis video pendek dalam format vertikal, di mana pengguna dapat menggunakan video dengan menggeserkan layar ke atas atau ke bawah. Aplikasi TikTok merupakan salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan dalam kategori media sosial. Aplikasi TikTok memberikan berbagai fitur yang dapat memudahkan pengguna untuk membuat berbagai video yang menarik. Oleh karena itu, kita menggunakan penelitian aplikasi TikTok untuk penelitian ini. Lalu ada live stream shopping, yaitu metode pemasaran di mana seseorang membawa acara menggunakan video langsung atau live streaming untuk mempromosikan produk-produk dari sebuah merek tertentu yang mereka jual di TikTok Shop milik mereka sendiri. Kehadiran fitur belanja dalam aplikasi TikTok membuat popularitas aplikasi tersebut semakin meningkat karena dianggap memiliki platform yang banyak fungsinya atau multifungsi. Lalu di TikTok Shop merupakan sebuah fitur e-commerce sosial
yang memungkinkan pengguna dan kreator di platform tersebut untuk mempromosikan, menjual, dan berbelanja produk secara langsung di aplikasi TikTok. Selain untuk mengakses berbagai jenis konten hiburan, pengguna tidak perlu lagi berganti ke aplikasi marketplace lain untuk melakukan pembelian dan menyelesaikan transaksi. Lalu, untuk clustering dikenal juga dengan clusterisasi atau suatu metode untuk mengelompokkan data. Clustering merupakan proses yang digunakan untuk membagi data ke dalam kelompok-kelompok atau cluster di mana data dalam suatu cluster memiliki tingkat kemiripan yang tinggi dan data antar cluster memiliki kemiripan yang rendah. Lalu ada algoritma C45, yaitu suatu algoritma yang dalam bidang pembelajaran mesin digunakan untuk menciptakan model pohon keputusan atau decision tree. Algoritma ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan decision tree yang lebih kompleks dengan kemampuan menangani atribut yang bersifat diskrit maupun kontinu, serta dapat mengatasi masalah missing value. Dengan menggunakan algoritma C45, kami dapat memperoleh informasi atau daya yang lebih kompleks mengenai keputusan pengguna TikTok Shop yang akan kami teliti tentang kepuasan mereka. Lalu ada decision tree, yaitu metode pengolahan data yang digunakan untuk memprediksi peristiwa di masa depan dengan membangun model klasifikasi atau regresi dalam bentuk struktur pohon atau tree. Proses ini melibatkan pemecahan data menjadi subset-subset yang lebih kecil secara berulang-ulang. Sementara pada saat yang sama, pada decision tree bertahap dikembangkan. Lalu ada kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan sekelompok individu responden dengan menyediakan serangkaian pertanyaan yang harus dijawab. Dengan menggunakan daftar pertanyaan tersebut, jawaban dari responden akan dikumpulkan sebagai data yang akan diolah, dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Oke, itu aja teori yang akan digunakan untuk penelitian kali ini. Selanjutnya kita akan membahas penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang kita gunakan sebagai acuan untuk meneliti pada penelitian ini, kita mengambil 5 penelitian terlebih dahulu. Yaitu ada jurnal yang berjudul klasifikasi kepuasan pengguna layanan aplikasi Shopee menggunakan metode Decision Tree C45 karya Balya Vicky Haikal, Lynn Ernawati, dan Nurul Chamida. Lalu penelitian kedua diambil dengan judul jurnal, yaitu analisis tingkat kepuasan pelanggan pada aplikasi TikTok Shop dengan metode algoritma C45 karya Nurul Farhana, Arya Prana, dan Rizky Khairunisa Somin. Lalu penelitian ketiga kita ambil dari karya Leo Mengga Oktaria Sihombing, Hani, Budi Arif Dermawan yang berjudul Sentiment Analysis Customer Review Produk Shopee Indonesia menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier. Lalu ke penelitian keempat kita gunakan jurnal yang berjudul Analisa Tingkat Kepuasan Pelanggan pada aplikasi TikTok Shop dengan metode algoritma C45. Penelitian ini dibuat oleh Nurul Farhana. Lalu penelitian kelima kita ambil dari karya Ananda Putri Aisyah, Harum Dewi Nurhayati, dan Nurhatifah Khaireni dan Ali Alimsyah Kusumadinata yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan E-commerce TikTok Shop terhadap Kepuasan Konsumen. Yang akan saya jelaskan yaitu penelitian terdahulu. Salah satunya yang berjudul Klasifikasi Kepuasan Pengguna Layanan Aplikasi Shop menggunakan metode Decision Tree C45 karya Balya Vicky Haikal, Lynn Ernawati, dan Nurul Chamida. Yang dari penulis penelitian terdahulu yang berjudul Klasifikasi Kepuasan Pengguna Layanan Aplikasi Shopee menggunakan metode Decision Tree C45, saya mengutip, untuk menganalisa tingkat kepuasan pengguna layanan aplikasi Shopee, penelitian ini menggunakan data yang memperoleh dari kuesioner yang disebarluaskan melalui Google Form. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui berbagai media sosial seperti Twitter, Instagram, WhatsApp, dan platform Shopee. Haikal BP, Ernawati L, dan Chamida 2021. Dalam penulisan karya ilmiah ini kami melakukan pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner yang akan disebarkan kepada 100 responden. Sekian dari saya, lanjutkan kepada Jovan. Oke, perkenalkan,
Perkenalkan kembali, nama saya Jovan Kamoris, NIM 2021080108 jurusan Teknik Informatika, kelas KJ 001 dan kelas Data Management. Oke, pada kali ini saya akan mempresentasikan bagian bab 3, yaitu mengenai metodologi penelitian. Pada kali ini kami menggunakan metodologi penelitian, yaitu menggunakan penelitian algoritma C4.5. Nah, pertanyaannya adalah apa itu algoritma C4.5? Kalau bisa kita lihat bahwa algoritma C4.5 ini merupakan metode yang merujuk pada algoritma pengklasifikasi pohon keputusan yang dikembangkan oleh Ross Quinlan. Nah, algoritma ini adalah pengembangan dari algoritma yang sebelumnya bisa kita kenal sebagai tree atau iterative discomiser tree. Dan algoritma C45 ini juga menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk membangun pohon keputusan yang dapat digunakan sebagai klasifikasi dan prediksi. Lalu kita bisa lihat bahwa algoritma ini juga digunakan untuk membentuk pohon keputusan atau bisa dibilang dengan decision tree. Nah, kalau kita bisa lihat decision tree itu sendiri sebenarnya juga merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang mengubah fakta yang sangat besar menjadi pohon keputusan yang mempresentasikan aturan-aturan yang dapat dikelola atau dapat dimengerti dalam bahasa yang alami. Next, kita akan bahas mengenai keuntungan algoritma C45. Kenapa kita memilih algoritma C45? Tentu karena ada beberapa keuntungan yang bisa kita ambil atau kelebihan yang dimiliki oleh algoritma C45 ini. Yaitu pertama, dia dapat menangani atribut yang kosong, kontinu, dan discrete. Yang kedua, dia dapat menangani data pelatihan dengan nilai yang atribut yang hilang. Lalu ketiga, ada menghasilkan pohon keputusan yang mudah diinterpretasikan. Lalu memiliki tingkat akurasi yang dapat diterima, efisien dalam menangani data. Pendekatan induktif digunakan untuk membangun classifier yang dapat diekspresikan sebagai pohon keputusan atau aturan keputusan. Nah, terakhir adalah bagaimana sih kita menggunakan algoritma C45 ini atau step by stepnya gimana. Nah, ya di sini tuh ada 6 proses, yaitu pertama kita lihat dari pertama itu adalah pengumpulan data. Pengumpulan data itu kita perlu mengumpulkan data-data yang relevan untuk penelitian. Contohnya kita dapat menggunakan atribut, harus mencakup ya teman-teman, harus mencakup atribut-atribut yang dapat digunakan untuk klasifikasi dan label yang sesuai dengan setiap contoh data. Lalu ada pre-processing teman-teman. Pre-processing adalah langkah untuk menghilangkan data yang nggak relevan. Jadi kalau data-data yang nggak cocok atau yang nggak relevan dengan yang kita kumpulkan, ya udah kita bisa seleksi gitu loh. Atau bisa juga untuk menangani data yang hilang atau tidak lengkap juga, dan bisa mengubah format data jika diperlukan. Lalu yang ketiga adalah membangun pohon keputusan yang tadi saya bahas di sebelumnya mengenai pohon keputusan. Nah, pada awalnya semua contoh data akan digunakan sebagai kumpulan pelatihan untuk membangun sebuah pohon itu. Tapi pada langkah rekursif, algoritma ini memilih atribut yang memberikan pemisahan yang baik antara kelas-kelas yang berbeda dalam setiap data. Nah, metrik yang umum digunakan untuk mengukur pemisahannya adalah gain information atau rasio gain information. Lalu tahap keempat adalah penggunaan pruning. Nah, setelah pohon keputusan dibangun, setelah pohon decision udah kita bangun, maka kita harus melakukan pruning, yaitu untuk memangkas atau mengurangi kompleksitas pohon yang ada untuk mencegah overfitting. Nah, pemangkasan juga bisa dilakukan dengan menghapus cabang-cabang yang tidak signifikan daripada pohon itu. Lalu yang kelima adalah evaluasi pohon keputusan atau evaluasi pohon decision tree maksudnya. Nah, evaluasi ini setelah pohon sudah selesai dibangun, sudah terbentuk dan sudah di pruning, maka perlu dievaluasi kinerjanya, apakah dapat menggunakan matriks seperti akurasi, presisi, recall, atau F1 score untuk mengukur sejauh mana sih pohon ini mampu mengklasifikasi data dengan benar. Lalu yang terakhir ada penggunaan pohon keputusan, penggunaan decision tree, yaitu setelah decision tree udah dievaluasi, maka kita dapat menggunakannya untuk mengklasifikasi data yang baru
Data baru akan melewati pohon dan akan diklasifikasi berdasarkan aturan yang ditentukan oleh cabang-cabang dan simpul-simpul oleh pohon. Nah, metode penelitian C45 ini juga dapat terbukti ya, dari step by stepnya terbukti efektif dalam berbagai aplikasi, termasuk seperti pengenalan pola, analisis data, dan sistem pakan, teman-teman. Namun yang perlu diingat adalah bahwa ada variasi yang disesuaikan atau butuh ada variasi-variasi tertentu atau perlu adanya penyesuaian yang dapat dilakukan dalam implementasi C45 ini, bergantung pada kebutuhan spesifik penelitian yang kita lakukan. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Sharon. Baiklah, terima kasih kepada Jovanka. Perkenalkan, nama saya Sharon Ming Syanggara dengan NIM 2021-0801-008. Di sini saya akan melanjutkan dari bab ketiga. Nah, di sini saya akan membahas subbab 3.2 yaitu pengumpulan data. Nah, di pengumpulan data ini terdapat 5 subbab di dalamnya lagi. Yang pertama ada 3.2.1 yaitu tujuan pengumpulan data, ada juga sumber data, ada metode pengumpulan data, ada juga desain kuesioner, proses pengumpulan data, dan juga responden. Jadi kita akan bahas satu persatu. Dari yang pertama, tujuan pengumpulan data. Nah, tujuan dari pengumpulan data ini yaitu untuk menganalisis tingkat kepuasan pelanggan terhadap live shopping di aplikasi TikTok menggunakan algoritma C4.5. Nah, di mana tadi judul penelitian kita juga untuk menganalisis tingkat kepuasan pelanggan terhadap live shopping. Di sini kita menggunakan aplikasi TikTok. Nah, belanja di TikTok yaitu ada TikTok Shop atau sering kita sebut keranjang kuning. Tujuan spesifik dari pengumpulan data ini adalah mengidentifikasi tingkat kepuasan. Dia punya skala 1-4, yaitu ada yang pertama itu tidak puas, yang kedua kurang puas, ketiga puas, dan juga yang keempat sangat puas. Selanjutnya membahas sumber data. Sumber data ini digunakan menggunakan kuesioner yang akan disebarkan kepada pengguna aplikasi TikTok yang pastinya berbelanja di TikTok Shop dan pernah mengalami atau memiliki pengalaman dalam melakukan pembelian ketika ada live shopping. Responden ini diharapkan punya tingkat memberikan tanggapan mereka terhadap tingkat kepuasan mereka dari berbelanja di live shopping. Yang ketiga adalah metode pengumpulan data. Tadi kan kita udah pakai kuesioner. Kuesionernya itu punya skala 1-4. Nah, responden diminta untuk memilih salah satu dari 1-4 tersebut berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas desain kuesioner. Desain kuesioner ini digunakan untuk pengumpulan data pastinya. Terdiri dari beberapa pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan di kuesioner ini akan dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah pertanyaan untuk informasi responden. Yang section pertama, pertanyaan informasi responden. Nah, ini kalau biasanya di Google Form itu untuk mengisi kuesioner kan ada beberapa section. Nah, untuk section yang pertama itu untuk informasi dari si respondennya seperti nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan juga domisili. Nah, untuk yang kedua ini, section yang kedua ini memuat pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi kriteria klasifikasi. Jadi lebih detail ditekankan untuk menganalisa kepuasan pelanggan terhadap live shopping. Nah, kriteria-kriterianya itu terdiri dari ada interface, ada respon, harga, kualitas, pilihan produk, dan juga pengalaman berbelanja. Nah, untuk interface ini mengacu pada tampilan dan pengalaman pengguna pada saat mengakses atau menggunakan fitur live shopping di aplikasi TikTok, di TikTok Shop. Nah, ini itu memuat ada tampilan antarmukanya atau UI-nya, navigasi, kemudahan untuk penggunaannya, dan juga responsivitas. Yang kedua adalah respon. Respon ini mengacu pada interaksi antara penjual dan juga pembeli, apakah responsif atau delay atau tidak. Yang ketiga adalah harga. Harga ini berarti harga dari produk yang ditawarkan pada saat live shopping. Apakah mereka puas dengan harga yang ditawarkan? Biasanya pada live shopping, harga cenderung lebih murah atau mendapatkan diskon yang besar. Yang ketiga adalah kualitas barang. Nah, kualitas barang ini seperti keaslian produk, keawetan, dan juga
kepuasan terhadap produk ini. Jadi meskipun pembeliannya di live shopping dengan harga yang murah, apakah kualitasnya juga tetap terjamin atau tidak. Dan juga pilihan produk. Nah, pilihan produk ini mengacu pada keberagaman atau variasi dari produk-produk yang ditawarkan. Yang keenam adalah pengalaman berbelanja. Jadi pengalaman yang dirasakan pembeli pada saat membeli barang di live shopping TikTok. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang biasa ditanyakan atau yang akan kami tanyakan untuk memenuhi kriteria klasifikasi. Nah, yang pertama adalah untuk yang interface ya, sejauh mana Anda puas dengan antarmuka aplikasi TikTok saat melakukan live shopping. Jadi, di situ responden akan memberikan jawaban pilihan dari 1 sampai 4. Lalu, seberapa puas Anda dengan tanggapan dan keterlibatan penjual saat Anda mengajukan pertanyaan atau permintaan selama live shopping di aplikasi TikTok. Lalu ada seberapa puas Anda dengan harga produk yang ditawarkan selama live shopping di aplikasi TikTok. Pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana Anda puas dengan kualitas produk yang Anda beli selama live shopping di aplikasi TikTok. Lalu ada seberapa puas Anda dengan variasi produk yang tersedia selama live shopping di aplikasi TikTok, dan juga yang terakhir, seberapa puas Anda dengan pengalaman berbelanja Anda selama live shopping di aplikasi TikTok. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab dengan skala Likert 1-4, dan kesimpulannya akan kita dapatkan di hasil dan pembahasan. Nah, selanjutnya adalah proses pengumpulan data. Di sini langkah-langkah yang kita lakukan yaitu tadi distribusi kuesioner kepada responden melalui online, yaitu Google Form, serta instruksi yang jelas tentang cara mengisi kuesioner dan mengirimkannya kembali. Jadi kita pakai kuesioner yang kita buat di Google Form. Lalu yang keenam adalah responden. Ini memuat tentang spesifikasi mengenai target atau jumlah responden yang diharapkan. Nah, untuk responden kita di penelitian ini, di project ini, kita menargetkan lebih dari 100 responden. Mengingat sudah banyak sekali orang yang menggunakan aplikasi TikTok, memanfaatkan fitur TikTok Shop, dan juga berbelanja selama live shopping. Kita memperoleh tanggapan dari beragam pengguna aplikasi TikTok yang telah menggunakan fitur live shopping. Nah, dari data-data tersebut, pengumpulan datanya akan kita gunakan untuk dianalisa dan dilakukan data mining. Yang selanjutnya untuk memperoleh hasil akhir untuk menganalisa kepuasan pelanggan terhadap fitur live shopping di aplikasi TikTok. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cynthia. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Unima Cahyanto dengan NIM 202108011015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa data. Jadi di analisa data yang pertama ada pre-processing data, yaitu meliputi tahap-tahap yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahap data Excel. Jadi data Excel itu bersihkan kumpulan data-data dari yang telah kita kumpulkan datanya pada sebelumnya, yaitu dalam tahap pengumpulan data. Setelah kita mendapatkan datanya, kita melakukan pembersihan data. Jadi pembersihan data ini kita melakukan proses cleansing, di mana jika ada yang kosong maka otomatis akan terhapus. Selanjutnya ketika kita sudah melakukan pembersihan data, kita akan mendapatkan hasil pembersihannya. Jadi hasil pembersihannya itu menampilkan hasil dari pembersihan yang tadi kita bersihkan. Nah, setelah kita mendapatkan hasil pembersihan, di sini ada seleksi variabel. Jadi seleksi variabel itu kita memilih variabel mana yang akan dijadikan hasil akhir dari pemrosesan data. Setelah itu data bisa kita gunakan. Nah, lanjut, setelah intra-processing data, di sini ada deskripsi statik. Jadi deskripsi statik itu untuk mendapatkan gambaran umum tentang data yang dikumpulkan. Jadi ini mencakup statistik seperti mean, median, modus, dan deviasi standar dari variabel yang relevan. Terus selanjutnya ada decision tree. Decision tree ini
adalah sebuah struktur yang dapat digunakan untuk membagi kumpulan data yang besar menjadi himpunan-himpunan record yang lebih kecil dengan menerapkan serangkaian aturan keputusan. Nah, setelah kita melakukan decision tree, kita lakukan clustering. Dalam penelitian ini kita menggunakan metode clustering C45 yang telah dijelaskan sebelumnya. Data pelanggan akan dikelompokkan berdasarkan tingkat kepuasan mereka terhadap live shopping di aplikasi TikTok. Hal ini akan membantu mengidentifikasi pola dan juga karakteristik kelompok pelanggan yang berbeda. Terus setelah kita melakukan clustering, kita mendapatkan interpretasi hasilnya. Jadi hasil clustering akan diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tingkat kepuasan pelanggan terhadap live shopping di aplikasi TikTok. Karakteristik dan preferensi setiap kelompok pelanggan akan diidentifikasi dan juga dianalisis. Lanjut ada validasi dan juga verifikasi. Pada validasi dan verifikasi ada mencakupi validasi internal, validasi eksternal, reliabilitas, sensitivitas, analisis. Nah, validasi internal itu kita melakukan pemeriksaan terhadap prosedur dan juga metode yang digunakan dalam penelitian untuk memastikan bahwa mereka konsisten dan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, ada validasi eksternal, itu kita mengukur sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan pada populasi pelanggan yang lebih luas. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan temuan penelitian dengan penelitian serupa atau menggunakan data yang dikumpulkan dari sumber yang berbeda. Yang ketiga ada reliabilitas. Reliabilitas yaitu memeriksa konsistensi hasil yang diperoleh dengan melakukan pengulangan atau replikasi penelitian dengan menggunakan metode yang sama. Yang keempat, ada sensitivitas analisis, yaitu melakukan analisis sensitivitas untuk menguji sejauh mana hasil clustering dan interpretasi dapat berubah jika parameter atau variabel tertentu diubah atau dihilangkan. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih.